Pemrograman soket dengan Python. Selamat datang di presentasi tentang pemrograman soket dengan Python. Soket adalah alat penting dalam pengembangan aplikasi jaringan, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep dasar soket, cara menggunakan soket dengan Python, dan berbagai contoh implementasi praktis. Mari kita mulai. Apa itu soket? Bayangkan sebuah aplikasi seperti browser web yang ingin mengakses sebuah website. Untuk mencapai hal ini, browser perlu terhubung ke server website. Hubungan ini terjalin melalui soket. Soket adalah titik akhir komunikasi pada jaringan, bertindak sebagai pintu gerbang antara aplikasi dan jaringan. Dengan soket, program dapat mengirim dan menerima data melalui internet. Analogi sederhananya, soket seperti kotak pos. Anda mengirim surat melalui kotak pos dan berharap penerima akan membaca surat tersebut. Demikian pula, soket memungkinkan aplikasi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Kegunaan soket. Soket memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan berbagai layanan jaringan, seperti web server, database server, dan layanan streaming. Dengan kemampuan ini, soket sangat penting dalam membangun aplikasi yang berinteraksi dengan dunia luar. Konsep dasar pemrograman soket. Pemrograman soket melibatkan konsep dasar seperti alamat IP, port, dan protokol. Alamat IP berfungsi sebagai alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan, sedangkan port digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu yang berjalan pada perangkat. Protokol seperti TCP dan UDP menentukan aturan yang mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. Yang pertama, alamat IP. Alamat IP adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan satu sama lain dan berkomunikasi. Bayangkan setiap perangkat memiliki alamat rumah yang unik. Yang kedua, port. Port berfungsi seperti nomor rumah. Setiap aplikasi memiliki port unik yang mengizinkan aplikasi lain untuk mengaksesnya. Misalnya, web server biasanya menggunakan port 80 dan server email menggunakan port 25. Yang ketiga, protokol. Protokol mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. TCP atau Transmission Control Protocol menjamin pengiriman data yang terurut dan handal. Sementara UDP atau User Datagram Protocol menawarkan pengiriman data yang lebih cepat, namun tidak terjamin. Contoh implementasi soket TCP. TCP adalah protokol yang terorientasi pada koneksi, yang berarti bahwa koneksi harus dibuat terlebih dahulu sebelum data dapat dikirim. TCP memastikan bahwa data dikirim secara terurut dan handal, mengurangi risiko kehilangan data. Python menyediakan modul soket untuk mengimplementasikan pemrograman soket. Contohnya seperti ini. Kode ini menciptakan server TCP sederhana yang mendengarkan koneksi pada port 65432. Server menerima data dari klien, memprosesnya, dan mengirimnya kembali ke klien. UDP adalah protokol yang tidak terorientasi pada koneksi, yang berarti bahwa koneksi tidak perlu dibuat sebelum data dikirimkan. UDP lebih cepat daripada TCP, tetapi tidak menjamin bahwa data akan diterima secara terurut atau lengkap. UDP sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti streaming audio dan video. Untuk keuntungan penggunaan soket menawarkan berbagai keuntungan dalam perkembangan aplikasi jaringan. Salah satu keuntungan utamanya adalah fleksibilitas. Soket memungkinkan pemrogram untuk berkomunikasi dengan berbagai perangkat dan layanan melalui internet, membuka peluang luas untuk membangun aplikasi yang terhubung. Fleksibilitas soket dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai perangkat dan layanan seperti web server, database server, dan perangkat load. Ini memberi perkembangan fleksibilitas dalam pembangunan aplikasi yang terhubung. Efisiensi soket memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi secara langsung tanpa perlu melalui perantara. Ini membuat komunikasi lebih efisien dan cepat, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Skabilitas aplikasi yang dibangun dengan soket dapat dilaksanakan untuk menangani lalu lintas jaringan yang tinggi. Soket mendukung komunikasi antara berbagai perangkat dan server, memungkinkan aplikasi untuk tumbuh bersama kebutuhan. Tantangan dalam pemrograman soket. Meskipun memiliki banyak keuntungan, pemrograman soket juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangannya adalah
Penanganan kesalahan soket dapat mulai masalah seperti koneksi yang gagal, timeout, dan kesalahan data. Pengembang harus mengantisipasi dan menangani masalah-masalah dengan tepat. Berarti ada 3: penanganan kesalahan, keamanan informasi. Tipe komunikasi Sosket. Ada 2 tipe utama komunikasi Sosket, yaitu TCP dan UDP. TCP menjamin pengiriman data yang berturut dan handal, sedangkan UDP menawarkan pengiriman data yang lebih cepat tetapi tidak terjamin. Pemilihan tipe komunikasi bergantung pada kebutuhan aplikasi. TCP fitur utamanya terorientasi pada koneksi handal terurut. Kegunaannya aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti transfer file atau email. Sedangkan UDP tidak terorientasi pada koneksi cepat dan tidak terjamin. Kegunaannya aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming audio dan video. Aplikasi pemrograman Sosket dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman Sosket memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Sosket mendukung berbagai layanan dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari, seperti browser web, streaming video, berkirim email, dan bermain game online. Yang pertama, browser web. Ketika Anda mengakses website, browser Anda menggunakan Sosket untuk berkomunikasi dengan server website. Sosket memungkinkan browser untuk mengirimkan permintaan dan menerima halaman web. Yang kedua, kirim email. Saat Anda mengirimkan email, klien email Anda menggunakan Sosket untuk berkomunikasi dengan server email. Sosket memungkinkan email Anda untuk dikirimkan ke server dan diteruskan ke penerima. Dan yang terakhir, bermain game online. Game online menggunakan Sosket untuk memungkinkan pemain untuk berinteraksi satu sama lain dengan server game. Sosket memungkinkan pemain untuk mengirimkan informasi seperti gerakan, skor, dan data game lainnya. Jadi, pemrograman Sosket adalah dasar dari aplikasi jaringan modern. Sosket menyediakan alat yang kuat untuk membangun aplikasi yang terhubung, memungkinkan perangkat dan layanan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Dengan memahami konsep dasar dan teknik pemrograman Sosket, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang inovatif dan bermanfaat.